Mungkin kalian gak akan menyangka kalau orang Argentina yang hari ini membangga-banggakan Messi, ternyata mereka adalah haters nomor satunya Messi. Yes, bukan fans Ronaldo ataupun Portugal yang gak suka Messi, tapi Argentina sendiri yang lebih dulu membenci Messi. Bahkan legenda mereka, Diego Maradona, pernah nganggap kalau Messi itu bukan orang Argentina. Bagaimana bisa pemain ajaib kayak gini dibenci sama negaranya sendiri? Plot twist, akhirnya mereka semua dibungkam sama Messi. Tapi, bagaimana bisa Messi melakukan itu semua? Kita bisa melihat Messi itu udah keajaiban. Justru Messi bisa jadi pemain bola itu lebih cenderung ke mustahil. Gimana enggak? Di tahun 1999, Messi itu tingginya cuma 132 cm. Jauh lebih pendek dari seharusnya. Yang bikin semakin aneh, Messi itu udah nggak tumbuh selama 2 tahun terakhir. Nah, setelah dilakukan serangkaian tes, ternyata dokternya Messi, Diego Schwarzstein, mendiagnosa Messi dengan growth hormone deficiency alias GHD, di mana tubuh Messi nggak memproduksi cukup hormon pertumbuhan. Dan kalau nggak diterapi, tinggi Messi itu bakal mentok di 140 cm aja. Ini yang jadi masalah. Waktu itu, Messi lagi ada di Akademi Newell's Old Boys yang ada di Rosario. Messi adalah talenta terbaik di akademinya. Yang jadi masalah, Newell's Old Boys itu nggak punya duit yang cukup buat terapi Messi, yang harganya waktu itu sekitar $1.000 per bulan. Itu duit yang gede banget. Buat nyari solusi, Messi ini nyoba ke klub yang lebih gede, yaitu River Plate. Sebenarnya, River Plate itu pingin banget buat dapetin Messi. Tapi balik lagi, mereka harus menanggung biaya terapinya Messi. Nah, menurut beberapa sumber, ada yang bilang kalau River Plate ini nggak melihat potensi yang cukup kalau mereka harus menanggung biaya $1.000 per bulan buat terapinya Messi. Karena bagi mereka, itu investasi yang terlalu besar buat anak yang masih di akademi. Tapi Messi sendiri di 2019 pernah cerita kalau sebenarnya River Plate itu mau bayarin dia. Cuma Newell's Old Boys itu nggak ngasih surat pelepasan atau player pass, sehingga kepindahannya itu batal. Ya, memang waktu itu Argentina lagi krisis ekonomi, jadi hampir nggak ada yang sanggup biayain pengobatannya Messi. Tapi Messi di Argentina itu udah terkenal kalau dia tuh jago banget. Makanya banyak orang Argentina juga yang mencarikan cara supaya Messi ini karirnya bisa lanjut terus. Jangan sampai putus cuma gara-gara dia pendek. Disinilah muncul Horacio Gagioli. Dia adalah agen asal Argentina yang tinggal di Barcelona. Gagioli ini dapat kabar dari teman-temannya di Argentina kalau ada anak ajaib yang namanya Lionel Messi. Sebenarnya Gagioli itu sempat ragu, soalnya Messi masih terlalu muda. Tapi karena keluarga Messi waktu itu lagi mencari jalan supaya Messi bisa ke Eropa biar ada yang biayain, Gagioli menjadi penghubungnya. Gagioli menghubungi Josep Maria Minguella, seorang agen top sekaligus penasehat transfernya Barcelona. Minguella itu orang yang membawa Maradona ke Barcelona di tahun 1982. Singkat cerita, Messi di trial di Barcelona. Waktu Messi datang ke Barcelona, orang-orang itu kaget. Kok anak ini kecil banget? Bahkan, orang-orang di Barcelona itu udah ragu duluan, apakah Messi bisa menjadi pemain profesional di masa depan. Tapi, waktu lihat skillnya Messi, semua orang langsung sepakat, anak ini harus direkrut. Dirtaknya Barcelona, Charles Rexach, meskipun dia udah setuju, tapi ternyata proses kontrak Messi itu berjalan sangat lambat. Karena meskipun jago, mereka sadar ada beberapa masalah yang bisa mereka hadapi. Yang pertama, Messi itu masih 13 tahun, keluarganya harus ikut. Otomatis, bapaknya Messi, Jorge Messi, harus keluar dari kerjaannya di Rosario. Dan Barcelona harus mencarikan bapaknya Messi ini kerjaan di Barcelona. Mindahin anak umur 13 tahun dari Argentina ke Spanyol, itu juga bisa dibilang legal nggak legal. Memang zaman dulu aturan transfer nggak seketat sekarang, tapi secara hukum itu masih di area abu-abu. Dan yang ketiga, ngeluarin $1.000 per bulan buat terapi hormonnya Messi itu juga cukup berat buat Barcelona. Apalagi buat anak yang masih ada di akademi. Jadi pemindahan Messi dari Rosario ke Barcelona itu nggak cuma sekedar bayarin terapi hormonnya aja, tapi juga membawa seluruh keluarganya. 14 Desember 2000, kontrak Messi dengan Barcelona itu masih belum ada kesepakatan. Charles Rexach, dirteknya Barca, makan malam sama Jorge Messi, bapaknya Messi, yang ditemenin dengan 2 orang, Josep Minguella dan Horacio Gagioli.
Jorge Messi itu udah capek, kelamaan nunggu. Dan dia ngancam kalau Barcelona masih nunda-nunda kontrak ini, dia bakal nawarin Messi ke Real Madrid kalau nggak Atletico. Langsung Red Sox yang memang udah nggak mau kehilangan Messi, ambil serbet makan dan tulis komitmennya di situ. Ya kurang lebih kalian bisa lihat isinya kayak gini. Dan fun fact aja, serbet ini di 2024 berhasil dilelang seharga hampir $1 juta atau sekitar 15 miliaran. Ya kalian bayangin aja seberapa mustahil Messi bisa sampai di titik sekarang ini. Bahkan klub negaranya sendiri nggak melihat Messi sebagai investasi yang menjanjikan waktu itu. Momen ini menurut kita justru jarang dibahas sama orang. Kita udah tahu, Messi kalau di Barcelona itu gila. Bola udah kayak dilem di kakinya, lengket banget. Di Barcelona, dia juga menangin segalanya, UCL, La Liga, Ballon d'Or. Tapi, justru orang Argentina pada saat itu menganggap kalau Messi bukan orang Argentina. Orang Argentina nggak melihat Messi seperti orang Argentina. Justru Messi lebih mirip kayak orang Spanyol. Karena dia sejak kecil udah main di Spanyol, beda sama Maradona yang mengawali karirnya di klub Argentina. Sejak umur 13 tahun, Messi itu udah main di La Masia. La Masia itu membentuk Messi menjadi pemain yang efisien, tenang, dan disiplin. Ya makanya dulu kita lihat Messi main itu jarang protes, jarang ngomong, yang penting main, jago, menang. Tapi buat orang Argentina, pemain Argentina itu nggak kayak gitu. Seharusnya gimana dong? Ya kalian bisa lihat waktu Piala Dunia 2026 kemarin. Istilahnya itu viveza criolla, di mana pemain Argentina itu harus bisa memanfaatkan celah aturan, mengakali lawan, bermain kasar, trash talk, provokasi lawan. Pokoknya main di area abu-abu antara legal dan ilegal. Mereka harus melakukan apapun demi kemenangan. Ya, jadi jangan heran kalau Argentina terlihat bermain sangat kasar, bahkan kadang kayak curang, karena itu udah jadi filosofi sepak bola mereka. Justru pemain yang lembut kayak Messi itu malah dianggap bukan orang Argentina. Messi itu dianggap terlalu Katalan, sehingga orang Argentina melihat Messi, dia itu memberikan segalanya buat Barcelona, tapi waktu main buat Argentina, dia dianggap nggak memiliki semangat juang sampai titik darah penghabisan. Waktu Copa America 2011, Argentina jadi tuan rumah. Messi itu sering dibu oleh pendukungnya sendiri. Sampai di 2015, legenda Argentina, Diego Maradona, pernah ngeluarin statement mengkritik Messi. Kita punya pemain terbaik di dunia yang bisa mencetak 4 gol ke gawang Real Sociedad. Tapi ketika datang ke sini, dia bahkan nggak menyentuh bola. Kamu pasti akan membatin. Kamu ini orang Argentina atau Swedia? Kata Swedia itu dipakai Maradona buat nyindir. Kamu ini orang mana sih? Kalian bayangin seberapa beratnya jadi Messi. Bahkan Maradona juga pernah nganggap kalau Messi itu juga nggak bisa memimpin Argentina. Dia selalu ditekan oleh negaranya sendiri dan juga orang-orang yang nggak suka sama dia. Meskipun waktu itu banyak orang Argentina yang gak suka Messi, semua itu berubah ketika Copa America 2016. Yes, Messi gagal penalti yang bikin Argentina lagi-lagi harus gagal. Tapi, ada momen waktu Messi nangis. Kejadian ini bikin orang Argentina yang tadinya gak seneng Messi, nganggep Messi bukan orang Argentina, berubah 100%. Gimana bisa orang yang gak cinta sama negaranya sendiri nangis waktu negaranya kalah? Mereka sadar kalau selama ini Messi udah ngasih 100% kemampuannya ke Argentina. Dan setelah kejadian itu, Messi ngumumin kalau dia bakal pensiun dari timnas. Tapi orang-orang yang sama yang tadinya ngehajar Messi selama bertahun-tahun, sekarang mereka meminta, bahkan sampai memohon-mohon supaya Messi jangan pensiun. Semua orang Argentina memohon buat Messi kembali, dan 7 minggu setelah kejadian itu, Messi kembali ke timnas Argentina. Dan kalian tahu sendirilah kejadian selanjutnya. Messi menang Copa America, menang Finalissima, menang Piala Dunia, menang Copa America lagi, dan hampir aja menang Piala Dunia lagi. Messi juga nunjukin kalau dia bukan orang Spanyol, dia adalah orang Argentina asli, yang provokatif, licik, trash talk, melakukan segalanya buat menang. Bukan karena Messi curang atau gimana, tapi itu adalah gimana cara orang Argentina bermain. Dan mungkin sekarang udah nggak ada sama sekali orang Argentina yang membenci Messi. Coba kita tarik garis dari awal cerita.
tubuh Messi sendiri itu sempat nolak buat jadi pemain sepak bola. Bahkan klub yang ada di negaranya sendiri nggak ada yang mau buat biayain supaya Messi tetap bisa main bola. Dia dibenci banyak orang, bahkan dikatain sama negaranya sendiri. Bertahun-tahun Messi dibanding-bandingin terus dan berada di bawah bayangan Maradona. Tapi apakah Messi berhenti? Jelas enggak. Justru dia bungkam kritikan itu semua. Messi buat orang yang tadinya benci sampai harus mohon supaya dia kembali. Dan sekarang menjadikan Messi sebagai pahlawan negaranya. Dan semua itu ditutup dengan Piala Dunia. Trofi Piala Dunia itu bukan cuma trofi individu buat ngelengkapin koleksinya Messi, tapi itu adalah jawaban. Jawaban buat banyak orang yang meragukan apakah Messi orang Argentina atau bukan. Dan Messi berhasil menjawab itu semua dengan prestasi dan pengorbanannya. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian merasa cerita Messi itu sangat gila dan gak masuk akal? Coba tulis di kolom komentar kapan dan kenapa kalian bisa sangat suka sama Messi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka sama videonya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.